Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku, Katernada Hairinisa. Jadi hari ini aku bakal jelasin ke kalian semua tentang sejarah seputar ulasan mengenai peristiwa yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Jadi untuk videonya langsung aja, jangan di skip, oke? Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Kota Madiun merupakan kota yang menyimpan salah satu sejarah terkelam bangsa Indonesia. Di kota ini terjadi pengkhianatan dari pihak-pihak tertentu yang ingin membangkrutkan cita-cita bangsa Indonesia. Di kota Madiun ini juga dibangun sebuah monumen keganasan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ini merupakan peristiwa diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia oleh Musa Munawar. Pemberontakan PKI di Madiun ini diawali oleh perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Hal ini tentunya sangat-sangat merugikan dari pihak bangsa Indonesia. Amir Syarifuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville dipaksa mundur dari jabatannya. Pada tanggal 23 Januari tahun 1948, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Pada saat Muhammad Hatta mengemban tugas sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan pihak oposisi pemerintahan? Pihak oposisi pemerintahan merupakan pihak yang mengkritik pendapat dan kebijaksanaan dari golongan politik yang berkuasa pada saat itu. Hal ini tentunya mengakibatkan Amir Syarifuddin merasa sakit hati karena harus kehilangan jabatannya. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini beranggotakan rakyat golongan kiri, petani, dan buruh. Kemudian, Front Demokrasi Rakyat menghasut pihak petani dan buruh untuk mogok kerja. Hal ini tentunya semakin membuat kacau perekonomian Republik Indonesia yang pada saat itu baru merdeka. Pada bulan Mei tahun 1948, Musa Munawar baru saja kembali dari Moskow. Ia memegang jabatan sebagai Ketua Umum PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kondisi politik dalam negeri pada saat itu semakin memanas akibat Musso dan PKI-nya menuduh pemerintah Republik Indonesia lebih condong kepada pihak Barat. PKI menuduh pemerintah Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan Amerika untuk menyingkirkan kaum komunis di Indonesia. Dengan timbal balik, pemerintah Republik Indonesia akan mendapat bantuan perekonomian dari pihak Barat. Kesamaan visi misi yang dimiliki oleh pihak FDR dan PKI yang pada saat itu juga sama-sama menjadi pihak oposisi pemerintahan Republik Indonesia membuat FDR dalam pimpinan Arif Syarifuddin menggabungkan diri dengan PKI dalam pimpinan Musa Munawar. Kemudian Musa Munawar dan Arif Syarifuddin menyebut bahwa Muhammad Hatta tidak becus memimpin pemerintahan dan menganggap hanya PKI yang dapat menyelesaikan revolusi di Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1948, Musa Munawar memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di kota Madiun. Kemudian, pihak PKI dan FDR berhasil menguasai kota Madiun pada saat itu. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai aksi terhadap warga. Mereka melakukan teror dan mengancam warga yang tidak ingin ikut PKI bahwa mereka akan dikubur hidup-hidup dan akan disembelih. Selain itu, mereka juga menculik warga, membunuh santri dan para ulama, serta para pejabat daerah. Semuanya habis dibabat oleh pihak PKI. Bahkan, Gubernur RM Suryo pun tewas di tangan PKI. Presiden Soekarno pun tidak tinggal diam dengan aksi PKI di Madiun ini. Kemudian ia melakukan pidato di Radio Republik Indonesia yang isinya rakyat diberikan dua pilihan, ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa kebangkrutan bagi cita-cita bangsa Indonesia, atau ikut Soekarno dan Hatta dengan Republik Indonesia yang insya Allah tidak akan dijajah oleh bangsa manapun. Presiden Soekarno juga melibatkan Tan Malaka yang merupakan tokoh besar PKI. Ia merupakan mantan Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Namun, upaya diplomasi yang dilakukan oleh Tan Malaka tidak memiliki hasil.
Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas PKI. Operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang berhasil mengepung wilayah kota Madiun dari arah barat dan timur. Dengan bantuan warga Madiun, operasi militer ini berhasil dilakukan dan sukses, dan kota Madiun berhasil dikuasai pada tanggal 30 September tahun 1948. TNI dibantu oleh warga Madiun untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kekejaman yang dilakukan oleh PKI di Madiun. Selain itu, mereka juga melakukan pengejaran terhadap pemimpin pemberontakan PKI di Madiun ini, yaitu Musa Munawar yang melarikan diri ke arah Ponorogo. Pemimpin Partai Komunis Indonesia atau Musa Munawar yang melarikan diri ke arah Ponorogo berhasil ditemukan, namun ia tewas tertembak oleh tentara. Pemimpin pemberontakan PKI yang lainnya dan Amir Syarifuddin berhasil ditemukan di daerah Grobogan yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, jadi udah selesai nih mengenai sedikit ulasan tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan gak nge-skip sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.